Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak dan Ibu, saudara sekalian jamaah tarawih yang berbahagia, marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat yang kita terima, terutama nikmat iman Islam, sehat sempat, dan nikmat mendapatkan hidayah untuk bisa menuju ke tempat yang suci ini. Salawat dan salam semoga terlimpah pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga untuk sahabat-sahabatnya, keluarganya, dan seluruh umatnya. Saudara sekalian, tidak terasa baru kemarin kita berpuasa sudah 11 hari. Semoga tarawih kita, puasa kita, tadarus kita, dan sedekah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saudara sekalian, kalau pertemuan pertama saya menyampaikan ada 6 hal yang bisa menghalangi orang puasa itu tidak mendapat pahala. Jadi pahalanya juk dan atos, ya, juk, lapar dan haus saja. Di antaranya satu adalah jamu, jaga mulut. Yang kedua jimat, jaga janji, jaga mata, jimat. Ya. Jimatnya jimat apa? Jimat taman. Ta jangan, jaga tangan, ya. A jaga aurat. M jaga amanah. Man jaga amanah. Orang yang bisa melaksanakan menjaga mulutnya berkata jujur, tidak marah-marah, apalagi misuh-misuh, itu di samping batalnya pahala puasa, itu namanya puasa cap jahe, Pak. Cap jahe itu ucapannya jauh daripada etika, gitu, Pak. Kan dulu ada yang namanya puasa sembako, sembayangnya blas kosong. Iki ucapan yang miso-miso sing goblok, itu namanya puasa cap jahe. Ucapannya jauh daripada etik ya. Etik itu akhlak. Saudara sekalian, malam hari ini masih ada lagi amalan-amalan kalau ditinggalkan itu juga menghalangi pahala puasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'atun 7 yudhillullah ta'ala fi dhillihi la dhilla illa dhilluhu. Ada 7 kelompok yang akan dinaungi oleh Allah pada hari kiamat. Tidak ada naungan kecuali naungan Allah, yaitu yang pertama al-imamun adilun. Napa Bu? Imam yang adil. Imam itu yang paling tinggi presiden, gubernur, bupati, pak wali kota, Pak RT, Pak Lurah, ya mungkin kepala rumah tangga, ya. Tapi ada selain kulukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu adalah penggembala atau ya pemimpin, kamu akan ditanya tentang pemimpin yang adil, yang tidak curang, yang tidak memaksakan kehendak, yang tidak tamak, itu akan mendapatkan pahala dari Allah di hari kiamat berupa naungan Allah. Tapi sebaliknya kalau curang, kalau selingkuh dan sebagainya itu tidak mendapat apa-apa, bahkan puasanya menjadi batal.
Yang kedua sabun, bukan sabun mandi, tapi sabun itu pemuda. Sabun nasa'a bil ibadah. Seorang pemuda yang tumbuh dalam ibadah. Berarti soleh, ya. Yang dipikirkan ridho Allah saja. Ridho nafsu buang, ridho teman buang. Kalau Allah ridho maka dia berbuat. Kalau tidak ridho tidak berbuat. Yang ketiga rajulun mu'alakun bil masajid. Seorang laki-laki yang hatinya terpaut dengan masjid. Orang senang ke masjid, pulang kembali lagi ke masjid untuk nopo? Untuk sholat jamaah. Lah kok di sini rajulun, orang laki-laki. Sebabnya nek wong wedok ora dianjurkan ke masjid, di rumah. Rajulun mu'alakun bil masajid. Al-Baqarah wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahira baitiya lit taifina warruka'is sujud. Dan kami perintahkan at-tahir kepada dua orang, Ibrahim dan Ismail, ya, an tahira untuk membersihkan masjid Baitullah, litaifin untuk orang yang tawaf, wal akifin orang yang iktikaf, warruka'is sujud dan orang-orang yang sholat jamaah. Ini diantara orang yang dinaungi oleh Allah besok dikahi. Yang keempat warajulani tahaba fillah ijtama'a wa faraqa fillah. Dua orang yang berhubungan muamalah, kemudian berpisah, kemudian bertemu, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena akan dijadikan wakil presiden, bukan akan dijadikan menteri, bukan dengan ya jabatan atau duit. Ini kadang-kadang dunia itu masih pengaruhnya berat sekali sampai orang berbuat yang haram-haram demi untuk mencari dunia itu. Yang kelima, rajulun da'athu imra'atun lahu nasobun wa jamalun. Orang laki-laki yang diajak kepada ya yang berbuat jelek, siapa yang ngajak itu? Yang ngajak adalah perempuan. Perempuan yang apa? Yang nasobun, punya jabatan, mungkin bos, mungkin manajer, ya, punya harta, dan jamalun, cantik, modelnya model BMW Pak, bodinya mulus tuh, waras, tapi nggak ketarik, ya. Ini awit biyen ki godaan wanita ki sapore, tapi wanita sing ayu Pak ya, sing ora ayu coke ora nggodha. Nggih. Jadi saiki ki wis alat-alat komplit, wong ora ayu iso dadi ayu Ana desa nek disingkat wong iso dandan kabeh Bu. Pak, arane sayudan ya. Bisanya ayu do dandan. Ya. Ini mendorong. Tapi di sebelah menang gimana Pak? Arane bendan. Bendino dandan. Pe ayu ya. Ya. Ini memang senangnya. Nek gini keramat kira-kira apa Pak? Sebabnya wong sudah dandan ayu-ayu do nikah ya, do metu anake nggih, pinter-pinter ya. Mangko ya keramas. Karena adalah mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala ya. Mas itu mendapat nikmat namanya bersyukur. Itu hal yang halal saja. Ini kalau tidak disalurkan kepada hal-hal yang halal menjadi dosa. Dandan boleh, tapi niatnya bukan untuk memikat orang lain, tapi untuk menyenangkan suaminya. Biasanya kan cocoknya kan keliwat. Nek Pak kondangan dandan, Pak layat pi dandan, gini Pak pengajian dandan, paring kebun binatang pi dandan. Tapi donge suaminya Pak Toko ora gelem dandan, nganggone malah
ya, daster, ya, Daihatsu Pak, daster bae suwe. Asya, apa sih ini? Ini orang yang bisa kuat menahan diri dijak wong wedok, ya, wong wedok ayu, jamalun, nasabun sugih, iso nuwake mobil, tapi ini ahwa, masya Allah. Kemudian yang ke-6 dan 7, yang ke-6 itu yang tasodak, yang bersedekah tapi menyembunyikan, hatta la ta'lama, sehingga tidak tahu tangan kanannya memberi, tangan kirinya tidak tahu. Yang terakhir adalah orang yang bersepi-sepi malam hari mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala sampai fawadat aina, matanya mengeluarkan air mata karena takut siksanya, karena takut dan ingin mendapatkan keridhaan sampai dia bisa munajat dengan Allah. 7 hal, mudah-mudahan kita mendapatkan itu. Kalau disingkat menjadi asidku, hanya adil, esiki soleh, soleh ki kelem masjid, kelem ibadah, asid, inya ikhlas, orang yang memberi ikhlas tidak pamer sehingga tangan kirinya ya D-nya itu adalah mendapat damai, dia berhubungan dengan orang banyak tapi karena Allah tidak ada dendam, tidak ada apa. K-nya itu kuat menahan diri dari godaan baik lewat telepon, lewat video dan sebagainya. Ya, U-nya itu usaha untuk menjadi orang yang dekat dengan Allah sampai bisa nangis. Asidku, mudah-mudahan kita semua mendapat asidku dan jamu jimat taman. Alhamdulillah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.